Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar, karena ini perlu saya jelaskan, saya terangkan supaya jangan sampai di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya itu ragu-ragu, jangan sampai salah ya. Jadi saya buatkan videonya ini agar Bapak Ibu lebih puas karena membutuhkan penjelasan yang cukup panjang. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan bacakan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama ini datang dari Nining Rohani. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Kalau mau tawaf, sendalnya ditaruh di mana? Ya. Jadi kalau pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan tawaf atau masuk ke dalam masjid, ya, itu sebelumnya silahkan membawa tas kresek, ya, tas kresek. Nah, kemudian juga kalau laki-laki biasanya kan membawa tas lempang, begitu juga dengan ibu-ibunya ada diberikan oleh travelnya tas yang diselempangkan atau biasa orang menyebutnya tas paspor. Nah, pada saat Bapak Ibu ingin masuk ke dalam masjid, nantinya sih di dalam masjid mau tawaf, mau apa silahkan. Nah, bagaimana dengan sendalnya? Nah, sendalnya silahkan dimasukkan ke dalam plastik, karena sudah disiapkan dari hotelnya. Kemudian silahkan masukkan ke dalam tas. Jadi, jangan langsung ke dalam tas. Siapkan kantong kresek. Ya, memang terkadang ya, dari petugas yang ada di Masjidil Haram, terkadang juga suka ngasih kantong kresek. Tapi itu terkadang, tidak mesti. Nah, untuk itu siapkan kantong kresek, silahkan masukkan sendalnya ke kantong kresek, kemudian masukkan ke tas lempangnya. Kemudian silahkan barangkali mau melanjutkan tawafnya juga boleh seperti itu. Ya, jadi silahkan dibawa boleh. Atau umpamanya, saya ragu-ragu, tidak ingin berat bawa sendalnya. Nah, insya Allah nanti dalam perjalanan di masjid itu ada semacam rak-rakan tempat sandal. Ya. Kalau ingin disimpan di situ juga silahkan. Hanya saja saya mengingatkan, rak-rakan sandalnya itu ada nomornya pakai bahasa Arab. Silahkan difoto lokasinya, karena dikhawatirkan lupa untuk mengambilnya. Tuh ya. Jadi silahkan umpama mau disimpan di situ boleh, mau langsung sambil dibawa juga boleh. Ya. Kalau saya sendiri biasanya langsung dibawa, karena umpamanya jamaah-jamaah yang akan tawafnya itu terlalu banyak dan lain sebagainya, itu supaya tidak kesulitan untuk mencarinya. Bahkan nantinya itu kalau kita umpamanya pada saat umroh pertama kali baru datang itu, nanti pulangnya itu lewat jalur kan kita setelah sa'i kemudian kita langsung pulang, tidak melewati lagi pintu yang pertama itu. Ya, jadi diusahakan sih, saran saya sih ya dibawa saja, dimasukkan ke tas lempang. Tuh ya, seperti itu. Dibawa tawaf boleh. Lanjut, dari ini pertanyaan dari Rina Puspita. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Abah mau nanya, kalau pas tawaf, sandal dimasukkan tas, terus dibawa, apakah tawafnya sah? Karena kita tidak tahu, ya, takutnya sendalnya kena najis, kemudian terkena pipis burung atau pup burung. Terima kasih Abah atas jawabannya. Nah, ini masih berkaitan dengan pertanyaan dari yang tadi dari Ibu Nining Rohani. Ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sandal. Ya. Pada saat Bapak Ibu ingin meneruskan tahapan-tahapan umrohnya, itu kan datang ke Masjidil Haram untuk tawaf, untuk sa'i dan lain sebagainya,
Bagaimana dengan sandalnya? Sandalnya ya, saya menyarankan silahkan bawa plastik sebelumnya, masukkan ke kantong kresek dan silahkan dibawa masukkan ke tasnya. Apakah itu sah? Sah. Apakah ada tuntunannya atau apa rujukannya? Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Tadi ya, Ibu Rina Puspita itu khawatir terkena najis pertama atau terkena umpama kotoran burung, pipisnya burung. Dan saya jelaskan dulu ya. Untuk masalah kotoran burung, pipisnya burung, terkadang umpamanya di jalanan itu kan, umpamanya berjalan dari hotel ke Masjidil Haram, ya, insya Allah banyak sekali burung-burung, ya, burung merpati. Nah, pada saat jalan kemudian menginjak kotoran burung, bagaimana? Nah, jawabannya tidak apa-apa. Kenapa? Karena burung itu halal dimakan dagingnya. Halal dagingnya, tidak apa-apa. Terus kotorannya bagaimana? Kotorannya bukan najis. Yang dikatakan najis hewan yang kotorannya najis itu adalah diantaranya ciri-cirinya dagingnya haram untuk dimakan. Contoh kucing. Ya, kucing itu ya, dagingnya haram, kotorannya juga najis. Ya, kalau umpama terkena kotorannya ya supaya dibersihkan kemudian disucikan. Begitu juga umpama ya kotoran anjing atau kencing anjing sama najis hukumnya, termasuk dagingnya juga haram dimakan. Kalau burung itu tidak apa-apa. Ya, burung atau kambing umpama, bagaimana Pak umpamanya lewat ada kambing, kemudian nginjek kotoran kambing, tidak apa-apa. Ya, itu bukan najis, ya, dipahami ya. Ya. Jadi ciri-cirinya diantaranya kalau yang najis itu adalah kalau untuk hewannya itu bertaring. Ya, ciri-cirinya diantaranya hewan bertaring itu haram dimakan dagingnya, najis juga kotorannya baik kencing maupun pupnya. Itu ya seperti itu. Nah kemudian umpamanya di jalan itu umpamanya lagi jalan cerek jalan umpama terkena najis umpamanya itu bagaimana? Ya. Jadi saya jelaskan, ini sekalian saya jelaskan karena ini ibu-ibu ya. Ini saya akan menjelaskan perihal masalah sandal yang dipakai pada saat Bapak Ibu pergi ke masjid. Umpamanya kan jalan-jalan dari hotel biasa seperti itu. Insya Allah ya, Bapak Ibu di perjalanan itu ya nginjek debu. Ya, insya Allah nginjek debu. Yang namanya jalanan di sono itu modelnya aspal. Sedangkan aspal itu juga banyak debunya. Jadi umpamanya terkena najis umpamanya apa, umpama bekas kencing apa, umpamanya ya hewan atau apa, umpamanya sedikit kena itu umpama telapak sandalnya. Kemudian terus melangkah, terus gesrek dengan sendirinya sudah suci. Itu ya seperti itu. Jadi prakteknya seperti itu sudah suci karena terkena gesrekan antara tadi sandal yang umpama terkena cipratan najis, umpama bawahnya. Nah, kemudian itu kan bawahnya terkena debu. Ya, ada debu-debu halusnya, gesrek lagi. Insya Allah sih kalau pakai sandal kan seperti itu. Ya, seperti itu tiap langkah. Nah, itu sandal bawahnya itu terkena debu. Ya, debu halus dan lain sebagainya. Nah, tapi umpama terlihat, ini terlihat, itu kalau yang tidak terlihat. Bagaimana kalau terlihat umpamanya ya, menginjak kotoran kucing? Ya kalau terlihat jelas kita harus sucikan. Pertama dibersihkan, kemudian disucikan. Itu ya. Jadi tidak usah ragu-ragu. Silahkan pakai sandalnya saja. Tahu umpama tidak terlihat, biasanya kalau tidak terlihat kan namanya tidak terlihat kecil dan lain sebagainya. Itu dengan sendirinya nanti akan suci dengan kita melangkah beberapa langkah. Itu seperti itu. Ya, melangkah itu maksudnya sandalnya kena gesrek di lantai yang berdebu atau jalanan yang berdebu. Begitu juga dengan pakaian perempuan. Ada dalam hadis Imam Bukhari, insya Allah, diterangkan pakaian wanita itu ya harus menutupi auratnya termasuk mata kakinya harus tertutup.
berarti pakaiannya itu melembreh ke lantai atau ke tanah. Umpama melembreh sebegitu, bagaimana kalau umpama terkena najis yang tidak terlihat umpamanya? Nah, dalam hadis itu diterangkan dengan adanya dia berjalan, gesrek, 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 pakaiannya, ya pakaian itu kan gesrek-gesrek terus kena debu. Nah, itu secara tidak langsung sudah mensucikan pakaian yang terkena najisnya. Ya. Terkecuali najisnya itu terlihat, kalau namanya terlihat kan berarti kan besar, ya kecium dan lain sebagainya, ya silahkan dicuci, disucikan. Jadi untuk perihal yang terkadang ada unek-unek ini bagaimana umpama ada najis yang tidak terlihat, ya itu jawabannya dengan sendirinya, ya apabila ya, seorang wanita itu umpama pakai pakaian yang melembreh ke lantai atau ke tanah, itu dengan sendirinya beberapa langkah dia berjalan, kemudian terus bergeser dengan debu yang ada di lantainya, dengan sendirinya itu sudah menjadi suci. Itu ya seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, silahkan sendalnya dibawa masuk dan dibawa pada saat tawaf maupun sa'i boleh. Yang penting Bapak Ibu tahu sandalnya itu tidak kena najis. Kalau tahu jelas, wah kok sandal saya ini terkena kotoran kucing, ya jelas harus disucikan. Kalau tidak ya tidak usah. Itu ya, supaya mantep. Ya, ini merupakan penjelasan, mudah-mudahan penjelasan ini ya, bermanfaat karena ada beberapa orang yang ragu bagaimana. Nah, di sini saya jelaskan seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Abah Pahsya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah mau tanya, seandainya bagi kaum wanita pas mau tawaf datang uzur, apakah bisa melakukan tawaf? Yang namanya uzur mungkin haid, ya, haid atau juga umpama bisa datang haid, kemudian kalau perempuan insya Allah ya ada yang namanya katanya keputihan, ya. Nah di sini sekalian saya akan jelaskan. Pada saat seorang wanita akan melaksanakan tawaf, kemudian datang haid, datang keputihan, nah, itu hukumnya membatalkan wudunya. Berarti kalau umpama lagi halangan, itu merupakan larangan. Ya, batal wudunya. Berarti tidak boleh ikut tawaf kalau yang haid. Tapi kalau yang keputihan, silahkan dibersihkan ya, sampai suci kembali boleh, ya. Kemudian berwudu boleh mengikuti yang tawaf kalau yang keputihan. Tapi kalau yang haid, karena kan biasanya orang haid itu terus menerus, silahkan ya, menunda dulu kelanjutan tawafnya, pulang ke hotel. Tapi kalau yang tadi hanya keputihan saja, silahkan ke toilet bersih-bersih, kemudian berwudu, kemudian silahkan dilanjutkan lagi untuk tawafnya. Itu ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya ada pertanyaan, ini dari Kusuma Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah izin mau tanya, pada pojok Yamani, itu pojok yang keberapa dari pojok Hajar Aswad? Terima kasih. Perlu diketahui Bapak Ibu, Ka'bah itu memiliki 4 pojok. Nah, dan kalau kita hitung dari pojok Hajar Aswad, pojok Rukun Yaman itu termasuk pojok yang keempat. Ya, yang keempat setelah tadi umpama dihitung pojok Hajar Aswad, kemudian ada pojokan lagi, kemudian ada lagi, baru yang terakhir namanya pojok Rukun Yaman. Ada yang bilang Rukun Yamani boleh, Rukun Yaman juga boleh. Kenapa dikatakan Rukun Yaman? Karena posisinya menghadap ke negara Yaman. Jadi untuk mempermudah saja, pojokan yang menghadap ke negara Yaman, namanya pojok Rukun Yaman. Itu ya. Terus kemudian kenapa dikatakan pojok Hajar Aswad? Karena pojokan itu ada batu Hajar Aswadnya. Untuk mempermudah, jadi namanya pojok Hajar Aswad. Itu ya, seperti itu. Nah, keutamaannya apa? Pojok Rukun Yaman.
dalam hadis diterangkan, ya, barang siapa yang bisa mengusap rukun Yaman, maka Allah akan menghapus beberapa kesalahannya. Begitu juga dalam hadis diterangkan, ya, barang siapa yang bisa mengusap, ya, yang mengusap Hajar Aswad, itu juga Allah akan menghapus beberapa kesalahannya. Nah, untuk rukun Yaman ini bukan dicium, tapi cukup diusap saja. Dan tidak perlu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak. Cukup diusap saja, niatkan hatinya ingin mendapatkan pahala dari Allah, yaitu beberapa kesalahannya Allah akan hapus. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan kembali dari Ali Mutia, insya Allah. Apakah boleh setelah niat umroh pakai kacamata? Ini karena perempuan, insya Allah. Jadi pada saat ibu-ibu sudah niat umroh, tuntunannya itu adalah larangan. Maksudnya larangan wajahnya itu ditutupi atau tertutup. Harus terlihat jelas. Bagaimana kalau umpamanya pertanyaannya, saya mau pakai kacamata fashion, kan ada yang gede-gede, yang hitam-hitam. Nah, itu diusahakan, ya, jangan dipakai dulu. Ya, silahkan disimpan dulu, bukan saatnya untuk fashion, bukan saatnya untuk kita umpama, ya, foto-foto dan lain sebagainya. Ingat, kita sedang melaksanakan ibadah umroh. Nanti umpama setelah selesai umroh, ya silahkan bisa dipakai. Kalau umpamanya itu kacamata fashion. Kalau umpamanya kacamata yang memang betul-betul dibutuhkan, umpama, ya, matanya dalam keadaan silinder, ya memang harus pakai kacamata. Umpama sulit untuk berjalan, silahkan boleh dipakai. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini, Bapak Ibu bisa lebih jelas, bisa lebih yakin lagi, dan tentunya supaya dalam pelaksanaan ibadah umrohnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan apabila masih ada unek-unek yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya. Boleh bertanya di kolom komentar, ya. Boleh 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, boleh, bebas, ya. Doakan saja mudah-mudahan sayanya sehat, longgar, bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.